Bayangkan kamu tersesat di hutan liar bersama orang asing. Tapi orang itu ternyata CEO terkaya yang seluruh dunia cari. Inilah kisah Alia, gadis yatim piatu yang hidup sederhana, yang tak pernah membayangkan takdir akan menjerumuskannya dalam petualangan penuh bahaya dan cinta. Dari badai mematikan hingga teror hewan buas, mereka bertahan hanya dengan keberanian dan satu sama lain. Tapi ketika penyelamat datang, perpisahan menghantam lebih keras dari maut. Apakah janji yang terucap di bawah rimba hanyalah kata-kata kosong? Atau takdir akan membawa Ardian kembali, meski nyawanya menjadi taruhannya? Sebuah kisah yang akan membuatmu menangis, tegang, dan percaya bahwa cinta sejati ada. Hujan gerimis menyelimuti hutan ketika senja mulai merayap. Di antara pepohonan yang menjulang tinggi, seorang gadis muda bernama Alia berjalan perlahan, menapaki tanah becek dengan langkah hati-hati. Ia membawa keranjang anyaman tua di punggungnya, berisi beberapa ranting kering yang berhasil ia kumpulkan. Sejak kecil, Alia hidup sendiri di desa terpencil setelah orang tuanya meninggal akibat wabah. Ia sudah terbiasa dengan sunyi, terbiasa dengan kerasnya hidup. Baginya, hutan bukan sekadar tempat mencari kayu bakar, tapi juga saksi bisu setiap tetes air mata dan doa yang ia panjatkan dalam kesepian. Hari itu, langit tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam menggantung seolah menahan sesuatu yang lebih dahsyat dari hujan biasa. Alia mempercepat langkah, berharap segera sampai di pondok kecilnya sebelum badai turun. Namun tiba-tiba, sebuah suara menggelegar memecah keheningan, suara ledakan yang asing dan menakutkan. Gadis itu terkejut, menghentikan langkahnya, matanya menatap ke arah sumber suara yang tak jauh dari sungai besar di ujung hutan. Asap tebal mengepul, dan samar-samar terdengar suara logam berderit, diiringi bau menyengat bahan bakar terbakar. Alia menahan napas, jantungnya berdegup tak karuan. Apa yang sebenarnya terjadi di hutan sunyi ini? Dengan rasa penasaran bercampur waspada, Alia menapaki jalur kecil menuju arah asap. Setiap langkah terasa berat, bukan karena tanah licin, tetapi karena pikirannya dipenuhi tanda tanya dan ketakutan. Tak lama kemudian, di balik rimbunan pohon, matanya menangkap pemandangan yang tak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Sebuah helikopter hancur berkeping, ekornya menancap ke tanah, baling-balingnya patah berserakan, dan api kecil masih menjilat sisa reruntuhan. Seorang pria tergeletak tak jauh dari bangkai besi itu, tubuhnya basah oleh hujan, wajahnya pucat, darah mengalir di pelipisnya. Alia terperanjat. Ia tak pernah melihat sesuatu yang begitu menegangkan selain cerita perang yang ia dengar dari tetua desa. Gadis itu mendekat perlahan, lututnya bergetar karena ngeri. Pria itu tampak masih bernapas, meski sangat lemah. Dengan pakaian basah dan sepatu mahal yang kini kotor berlumpur, jelas ia bukan orang biasa. Alia berjongkok, menepuk pipi pria itu pelan sambil memanggilnya. Namun tak ada jawaban selain erangan samar. Pandangannya tertuju pada sebuah jam tangan yang masih menempel di pergelangan pria itu. Kilau logamnya begitu mewah, tampak seperti benda yang nilainya bisa memberi makan Alia selama bertahun-tahun. Sesaat, pikiran egois sempat menguasainya, meninggalkan pria ini dan menyelamatkan diri sendiri, atau? Alia menarik napas panjang, menepis godaan yang berkelebat. Hatinya menolak untuk membiarkan seseorang mati begitu saja, siapapun dia. Dengan susah payah, ia mengangkat tubuh berat pria itu, menyeretnya sedikit demi sedikit menjauh dari puing helikopter yang bisa meledak kapan saja. Hujan semakin deras, mengguyur keduanya, membuat pakaian Alia menempel di kulit hingga menggigil. Nafasnya terengah, tangannya gemetar, tapi ia terus berusaha. Setiap langkah seperti bertarung dengan maut, tapi Alia tahu ia tak boleh berhenti. Dalam hatinya ia berbisik, kalau Tuhan mengirimku ke sini hari ini, pasti ada alasan. Perjalanan menuju pondok kecilnya terasa seperti mimpi buruk. Hujan membuat jalanan licin, beban pria itu nyaris tak tertahankan. Namun Alia tak menyerah. Ia mengikat sebagian tubuh pria itu dengan kain lusuh yang ia bawa, membiarkannya bersandar di punggung kecilnya. Sesampainya di pondok, ia segera merebahkan pria itu di atas tikar pandan. Tubuhnya sendiri nyaris roboh karena lelah. Nafas Alia memburu, dadanya sesak. Namun ia tak punya waktu untuk beristirahat. Ia harus menyalakan api untuk menghangatkan tubuh pria asing itu yang mulai membiru karena kedinginan. Dengan cepat, Alia menyalakan perapian menggunakan ranting kering yang tadi ia bawa, kemudian merebus air di panci tua. Tangannya sibuk merobek kain bekas untuk membersihkan luka di pelipis sang pria. Darah masih mengalir,
membuatnya khawatir. Ia tidak tahu siapa pria ini, tapi jelas ia bukan orang sembarangan. Dari pakaiannya, jam tangannya, bahkan sepatu kulitnya, Alia bisa menebak ia berasal dari dunia yang jauh berbeda dari dunianya yang miskin. Sambil mengusap luka itu, Alia bergumam lirih, "Siapa kamu sebenarnya? Dan kenapa takdirmu bertemu denganku di tempat seperti ini?" Malam itu, hujan tak kunjung reda, menggema seperti genderang perang di atas atap pondok kayu. Alia duduk di sudut ruangan, matanya tak lepas dari wajah pucat sang pria yang kini terlelap dalam demam. Sekilas, Alia memperhatikan betapa tampannya wajah itu, meski pucat dan penuh goresan luka. Namun segera ia menggeleng, menepis pikiran yang tak perlu. Yang terpenting sekarang adalah memastikan ia tetap hidup. Meski ia tak mengenalnya, meski ia tahu dunia mereka bagaikan bumi dan langit, entah mengapa hatinya terasa hangat melihat sosok itu masih bernapas. Dalam keheningan yang hanya ditemani suara hujan, Alia berdoa dengan lirih. Ia memohon agar pria itu selamat, agar badai segera reda, agar esok ada harapan baru. Ia tak tahu apa yang menantinya, tak tahu bahwa keputusan kecil malam ini, keputusan untuk menolong seorang asing, akan mengubah seluruh jalan hidupnya. Mata Alia terasa berat, tapi pikirannya terus berjaga, menanti tanda kehidupan yang lebih baik dari pria itu. Di luar, hutan tetap bergemuruh, seolah menyimpan rahasia besar tentang pertemuan dua jiwa dari dunia yang berbeda. Cahaya pagi merambat masuk melalui celah-celah dinding kayu pondok Alia, menyingkap wajah pucat pria yang masih terbaring. Alia terbangun dengan tubuh kaku karena semalam ia tertidur sambil duduk, bersandar di dinding. Ia segera bangkit, memeriksa kondisi tamunya yang masih asing. Lelaki itu kini tampak lebih tenang, meski wajahnya masih pucat dan bibirnya kering. Alia meraba dahinya, merasa lega karena panas demamnya sedikit menurun. Ia mengambil kain basah yang ia taruh di baskom, menempelkannya kembali ke kening pria itu dengan gerakan lembut, seolah sedang merawat seseorang yang sangat berharga. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, bagaimana bisa orang seperti ini terdampar di hutan yang jauh dari peradaban? Sekitar 1 jam kemudian, gerakan halus membuat Alia menoleh. Mata pria itu perlahan terbuka, menatap sekeliling dengan pandangan kabur. Napasnya berat, seperti baru saja kembali dari dunia lain. "Di mana aku?" Suaranya parau, nyaris tak terdengar, namun cukup untuk membuat Alia terkejut. Gadis itu segera mendekat, meletakkan mangkuk berisi air hangat di sampingnya. "Kamu selamat. Jangan banyak bicara dulu," ucap Alia lembut sambil membantu pria itu duduk sedikit agar bisa meneguk air. Ia tampak kebingungan, keningnya berkerut ketika memandang wajah Alia yang sederhana namun teduh. "Siapa kamu?" tanyanya pelan. Alia hanya tersenyum tipis. "Orang yang kebetulan lewat dan memutuskan untuk menolongmu." Sekilas, Ardian itulah namanya mencoba mengingat apa yang terjadi. Potongan-potongan memori menari di kepalanya. Helikopter, awan hitam, suara ledakan, dan kemudian gelap. Ia menoleh keluar, melihat pepohonan lebat yang berdiri kokoh di kejauhan. "Ini, di mana?" tanyanya lagi, kini dengan nada sedikit panik. Alia menarik napas, lalu menjawab dengan tenang. "Kita ada di dalam hutan, jauh dari kota. Sinyal tidak ada. Jadi kalau kamu berharap teleponmu bisa menyelamatkanmu, lupakan saja." Kata-kata itu menusuk Ardian. Sebagai pria yang terbiasa mengendalikan segalanya dengan kekuasaan dan teknologi, mendengar kenyataan itu membuat dadanya sesak. Dunia yang ia kenal seolah menghilang begitu saja. "Tidak mungkin. Orang-orang pasti mencariku. Aku Ardian Pratama," ucapnya dengan nada tegas, meski tubuhnya masih lemah. Alia menatapnya sekilas, alisnya terangkat tanpa ekspresi kagum. Nama itu baginya tak berarti apa-apa. "Siapapun kamu, di sini semua orang sama. Kalau kamu mau hidup, ikuti apa yang aku bilang," jawabnya datar. Ardian terdiam, tak terbiasa diperlakukan seperti itu. Sepanjang hidupnya, semua orang selalu menuruti perkataannya. Namun kini, seorang gadis yatim piatu yang bahkan tak tahu siapa dia, justru berbicara padanya dengan ketenangan yang membuatnya terpojok. Ia ingin marah, ingin memerintah. Tapi kenyataan bahwa ia tak bisa bangun tanpa bantuan gadis itu membuat egonya hancur perlahan. Ketika Alia berdiri hendak keluar mencari sesuatu, Ardian menahan tangannya lemah. "Kau tidak boleh meninggalkanku." Suaranya terdengar seperti perintah,
tapi juga mengandung ketakutan. Alia menatapnya, lalu menunduk, meraih kain lusuh yang tergantung di pintu. Aku hanya akan mencari buah untuk kita makan. Kalau kamu ingin tetap hidup, aku harus keluar, jawabnya pelan. Ardian terdiam, rasa tidak berdaya itu menghantamnya lebih keras daripada luka di tubuhnya. Ia yang selama ini duduk di puncak kekuasaan, kini sepenuhnya bergantung pada seorang gadis asing yang tinggal di pondok reot di tengah hutan. Untuk pertama kalinya, Ardian merasakan rasa takut yang nyata, takut mati, dan takut sendirian. Ketika Alia pergi, Ardian menatap ke sekeliling pondok yang sederhana, dinding kayu yang mulai lapuk, peralatan seadanya, dan bau tanah basah yang masuk bersama angin. Semua ini asing baginya. Ia yang biasa tidur di kasur empuk dengan selimut hangat kini harus berbaring di tikar tipis yang kasar. Dadanya terasa berat, bukan hanya karena luka, tapi juga karena kesadarannya akan dunia yang benar-benar berbeda dari hidup yang ia kenal. Di sudut pondok, matanya tertumbuk pada sebuah foto tua yang terselip di antara buku lusuh. Seorang gadis kecil berdiri di samping sepasang orang tua yang sederhana. Senyum mereka begitu hangat, namun foto itu tampak pudar dimakan waktu. Entah mengapa, Ardian menatap foto itu lama, seakan menemukan sesuatu yang selama ini hilang dari hidupnya. Sementara itu, Alia berjalan di antara semak basah dengan kaki telanjang, mengumpulkan buah-buahan liar yang ia tahu aman untuk dimakan. Pikirannya tak lepas dari pria yang ia tinggalkan di pondok. Ada rasa aneh di hatinya, bukan hanya kasihan, tapi juga semacam rasa tanggung jawab yang tak bisa ia jelaskan. Ia sadar pria itu berasal dari dunia yang jauh berbeda darinya. Tapi entah kenapa Tuhan mengizinkan mereka bertemu dalam keadaan seperti ini. Apa maksudnya semua ini? Batinnya bertanya sambil menatap langit yang masih kelabu. Namun ia tak punya jawaban. Yang ia tahu, ia harus memastikan pria itu hidup. Ketika Alia kembali membawa buah dan sedikit akar yang bisa direbus, ia mendapati Ardian mencoba bangkit dengan susah payah. Wajahnya menegang menahan sakit. "Apa yang kamu lakukan?" bentaknya sambil bergegas mendekat. Ardian menatapnya, ada rasa malu di matanya. Aku tidak bisa terus berbaring. Aku harus pulang." Alia menghela napas panjang, lalu menuntunnya kembali berbaring. "Kalau kamu memaksa, lukamu bisa bertambah parah. Percayalah padaku, kalau kamu ingin hidup, lakukan yang kukatakan," ucapnya tegas. Ardian menatap mata Alia untuk pertama kalinya dengan lebih lama. Di balik kesederhanaan wajah gadis itu, ada keteguhan yang anehnya menenangkan hatinya. Malam kembali datang, dan keduanya duduk berhadapan di dekat perapian. Alia sibuk mengupas buah, sementara Ardian menatap api tanpa berkata-kata. Suara hujan yang mulai reda menciptakan keheningan yang berbeda. Bukan lagi sunyi yang menakutkan, tapi sunyi yang syarat dengan pertanyaan. Ardian sadar, ini bukan sekadar tentang bertahan hidup. Ini tentang dua dunia yang bertabrakan, tentang ego yang runtuh, dan tentang pelajaran yang tak pernah ia dapatkan di balik dinding kaca gedung pencakar langit. Namun ia belum tahu bahwa malam ini hanyalah awal dari perjalanan yang akan mengubah segalanya. Tentang hidup, tentang cinta, dan tentang arti keberanian sejati. Pagi itu udara terasa lebih menusuk tulang. Hutan masih basah oleh hujan semalam, embun menempel di daun-daun, dan kabut tipis menyelimuti pepohonan. Alia keluar pondok lebih awal untuk memeriksa jebakan yang ia pasang sehari sebelumnya. Ia tahu persediaan makanan mereka tidak akan cukup. Sementara Ardian masih berbaring di dalam, menatap langit-langit kayu dengan pikiran kalut. Setiap kali ia menutup mata, kenangan tentang gedung-gedung tinggi dan dunia yang dulu ia kuasai muncul bagai mimpi yang semakin jauh. Namun kenyataan menamparnya lagi. Di sini, semua yang ia punya hanyalah tubuh yang lemah, dan seorang gadis asing yang entah kenapa begitu gigih menjaga nyawanya. Saat Alia kembali membawa seekor kelinci kecil yang terjerat, Ardian menatapnya dengan tatapan terkejut. Ia terbiasa makan di restoran berbintang, menyantap hidangan mewah, bukan memakan daging binatang hutan yang bahkan ia lihat masih segar meneteskan darah. "Kau benar-benar akan memasaknya?" tanyanya. Nada suaranya mencampur jijik dan ketidakpercayaan. Alia hanya menatapnya datar. "Kalau kau mau tetap hidup, ya. Atau kau mau mati karena lapar?" jawabnya tajam. Ardian terdiam. Gengsi dalam dirinya berperang dengan kenyataan bahwa perutnya sudah perih karena lapar. Akhirnya ia menunduk,
membiarkan Alia menyalakan api dan mengolah daging itu dengan cara sederhana yang membuat aroma harum perlahan memenuhi pondok. Sambil menunggu masakan matang, Alia mengajari Ardian cara menyalakan api dengan batu dan serabut kering. Awalnya pria itu menolak, merasa itu pekerjaan primitif, namun Alia memaksa. "Kamu harus belajar. Aku tidak bisa menjagamu selamanya," katanya dengan suara tenang, namun mengandung makna dalam. Ardian mencoba, tangannya kikuk, wajahnya berkeringat meski udara dingin. Batu yang ia pukulkan tak kunjung mengeluarkan percikan api. Setelah berulang kali gagal, Ardian melempar batu itu ke tanah dengan frustrasi. "Ini gila," serunya. Alia mendekat, meraih tangannya, membimbingnya pelan-pelan. Sentuhan itu sederhana, namun entah kenapa membuat dada Ardian terasa hangat, lebih hangat daripada api yang belum juga menyala. Ketika makanan akhirnya matang, Ardian memandang potongan daging sederhana di depannya dengan campuran ragu dan lapar. Alia menatapnya dengan tatapan penuh makna, seolah berkata, "Ini dunia nyata." Akhirnya, Ardian menggigit perlahan. Rasa asing itu memenuhi lidahnya. Jauh dari hidangan mewah yang biasa ia nikmati, namun anehnya, ada rasa syukur di sana. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia makan bukan karena kemewahan, tapi karena kebutuhan untuk bertahan hidup. Alia memperhatikannya diam-diam, melihat pria sombong yang kini perlahan kehilangan gengsi. Ada sesuatu dalam pandangan itu, bukan sekadar kasihan, tapi juga rasa hormat, karena Ardian mulai mau berjuang. Namun, hari itu tak berhenti di situ. Sore menjelang, langit kembali menggelap, angin berembus lebih kencang, membawa aroma badai. Alia menatap ke arah barat dengan raut cemas. Ia tahu tanda-tanda ini, hujan deras akan turun lagi, mungkin lebih hebat daripada semalam. Ia bergegas memperkuat atap pondok dengan menumpuk ranting dan daun kering, sementara Ardian yang tubuhnya masih lemah mencoba membantu meski Alia memintanya tetap berbaring. "Kamu keras kepala," keluh Alia ketika melihat Ardian memaksakan diri berdiri sambil menahan sakit. "Aku tidak mau jadi beban," jawab Ardian, suaranya serak tapi penuh tekad. Kata-kata itu membuat Alia terdiam sejenak, menyadari ada sisi lain dalam diri pria ini yang berbeda dari kesan awalnya. Menjelang malam, badai benar-benar datang. Hujan turun seperti tumpahan lautan, disertai angin yang menderu, membuat pondok reot itu bergoyang seakan-akan rubuh kapan saja. Air mulai merembes dari celah dinding, membasahi tikar di mana mereka duduk. Alia menyalakan api lebih besar agar tetap hangat, tapi percikan hujan membuatnya sulit bertahan. Di luar, suara petir menggelegar bagai amarah langit. Ardian menatap Alia dengan mata yang menyimpan ketakutan, bukan karena hujan, tapi karena ia sadar betapa rapuh mereka berdua di hadapan alam. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, uang, kekuasaan, dan nama besar tak berarti apa-apa. Ketika petir menyambar pohon besar di dekat pondok, suara ledakan memekakkan telinga. Alia terlonjak, lalu memutuskan hal yang sulit. Mereka harus keluar sebelum pondok ini runtuh. "Kita harus pergi sekarang," teriaknya sambil menarik lengan Ardian. Pria itu ragu, tubuhnya masih sakit, tapi tatapan Alia yang tegas memberinya kekuatan. Dengan susah payah, ia bangkit, dan mereka berdua menerobos hujan deras, menantang gelapnya malam. Langkah mereka tertatih, tanah licin membuat mereka hampir jatuh berkali-kali, namun Alia tak melepaskan tangan Ardian. Ia tahu satu hal, jika mereka tetap di sana, mereka tak akan selamat. Setelah berjuang menembus badai, Alia membawa Ardian menuju sebuah gua yang ia tahu letaknya tak jauh dari sungai kecil. Nafas mereka memburu, pakaian basah menempel di kulit, tubuh menggigil oleh dingin. Begitu tiba di mulut gua, Alia menurunkan Ardian dengan hati-hati, lalu segera mengumpulkan dedaunan kering yang tersisa di dalam ranselnya untuk menyalakan api kecil. Cahaya oranye akhirnya menari di dinding gua, memberi sedikit kehangatan di tengah malam yang ganas. Ardian duduk bersandar, memandang Alia yang sibuk menata api dengan tangan gemetar. Untuk pertama kali dalam hidupnya, ia merasa kecil, rapuh, dan bergantung pada seseorang dengan sepenuh hati. Ketika api akhirnya menyala, Alia duduk di seberang Ardian, menatapnya dalam diam. Nafas mereka beriringan dengan suara hujan di luar yang masih menggila. Ada sesuatu yang berubah malam itu. Bukan hanya posisi mereka yang kini lebih dekat secara fisik, tapi juga jarak emosional yang perlahan memudar. Alia bukan lagi sekadar gadis asing baginya.
Ia adalah alasan ia masih hidup saat ini. Dan dalam hati kecilnya, Ardian mulai mengakui kebenaran itu, meski ia tak mengucapkannya. Ia hanya menatap api, mencoba mengabaikan rasa yang mulai tumbuh, rasa yang tak ia mengerti, tapi perlahan menghangatkan hatinya lebih dari api di depan mereka. Malam di dalam gua terasa lebih hening meskipun di luar badai masih mengamuk. Api unggun yang Alia buat berkedip-kedip, menari di dinding batu, memantulkan bayangan dua sosok yang duduk saling berhadapan. Ardian menyandarkan punggungnya pada batu. Wajahnya setengah tertutup bayang-bayang, namun mata tajamnya menatap api tanpa berkedip. Di balik tatapan itu, pikirannya bergolak. Hidupnya yang selama ini penuh dengan cahaya lampu kota, rapat mewah, dan kekuasaan tiba-tiba runtuh, diganti dengan kesunyian hutan dan suara hujan. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa sendirian. Tak ada asisten, tak ada pengawal, hanya ada Alia, seorang gadis yang namanya pun ia baru tahu beberapa jam lalu. Alia duduk dengan lutut terlipat, kedua tangannya memeluk diri sendiri untuk menahan dingin. Rambutnya basah, menempel di pipinya yang pucat diterpa cahaya api. Meski tubuhnya lelah, matanya tetap awas, mengamati Ardian yang kini tampak gelisah. Ia bisa merasakan betapa berat beban yang pria itu bawa, bukan hanya luka fisik, tapi juga luka yang tak terlihat. Alia menarik napas, memberanikan diri bertanya, apa yang sebenarnya terjadi padamu sebelum helikopter itu jatuh? Suaranya lembut, tapi cukup membuat Ardian menoleh, seolah tersentak dari lamunannya. Pria itu terdiam sejenak, matanya berkilat, kemudian ia menghela napas panjang. Suara napasnya terdengar seperti beban yang akhirnya ia lepaskan. Aku hidup dalam dunia yang keras, ucap Ardian pelan. Semua orang menginginkan sesuatu dariku. Sahabat yang kupercaya, mengkhianatiku. Tunangan yang kupikir akan menjadi istriku, ternyata hanya mengejar hartaku. Ia tertawa hambar. Suaranya serak bercampur amarah yang masih membekas. Aku pikir uang bisa memberiku segalanya. Kebahagiaan, rasa aman, cinta. Tapi nyatanya, itu semua semu. Alia mendengarkan dengan tenang, hatinya tercekat. Ia tak pernah membayangkan pria yang di depan matanya ini, yang tampak kuat, penuh wibawa, menyimpan luka sedalam itu. Dan ironisnya, lanjut Ardian, suaranya bergetar, ketika aku hampir mati, tidak ada seorang pun dari mereka yang di sini bersamaku. Tidak ada. Alia menunduk, jemarinya mengusap debu di lantai gua. Kata-kata Ardian mengingatkannya pada dirinya sendiri. Ia pun tahu rasanya kehilangan, tahu rasanya dikhianati oleh takdir. Perlahan, ia membuka mulut, menceritakan bagian dari hidupnya yang paling kelam. Aku juga sendirian sejak kecil, ucapnya lirih. Orang tuaku meninggal ketika aku berusia 10 tahun. Aku dibesarkan oleh seorang paman yang hanya peduli pada warisan. Saat semua habis, ia mengusirku. Sejak itu, aku hidup dari hutan ini. Bukan karena aku ingin, tapi karena aku tidak punya pilihan. Suaranya gemetar, tapi matanya tetap teguh. Ardian memandangnya lama, sorot matanya melembut, seakan melihat cerminan dirinya dalam sosok gadis sederhana itu. Hening sejenak, hanya suara api dan hujan yang terdengar. Ardian akhirnya berkata pelan, kita sama-sama kehilangan, ya? Alia tersenyum tipis. Meski senyum itu lebih mirip guratan luka. Bedanya, kamu pernah punya segalanya. Aku bahkan tidak pernah tahu rasanya hidup tanpa rasa takut. Kalimat itu menusuk Ardian lebih dalam daripada ia kira. Ia menatap Alia, memperhatikan setiap garis wajahnya yang sederhana tapi menyimpan kekuatan yang ia kagumi. Gadis ini tidak hanya menyelamatkan tubuhnya, tapi juga menampar egonya, menghancurkan tembok yang selama ini ia bangun. Dalam hati, Ardian merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Sebuah rasa yang hangat, yang menakutkan, tapi juga menenangkan. Malam semakin larut, udara semakin dingin. Ardian menggigil meski api masih menyala. Alia mendekat, mengambil selimut tipis dari ranselnya, lalu membungkus tubuh pria itu. Ketika jarak mereka semakin dekat, Ardian merasakan detak jantungnya berdegup kencang. Bukan karena dingin, tapi karena kehadiran Alia. Wajah mereka hanya terpaut sejengkal. Napas mereka berpadu dengan uap hangat yang keluar dari mulut. Sesaat mata mereka saling bertemu, seakan ada bahasa tanpa kata yang berteriak di antara mereka. Namun Alia cepat-cepat mengalihkan pandangan,
berdiri untuk menambahkan kayu ke api, mencoba menutupi rasa yang tak ia mengerti. Aku janji, kalau kita berhasil keluar dari sini, aku akan mengubah hidupku, kata Ardian tiba-tiba, suaranya pelan tapi syarat tekad. Alia menoleh, menatapnya dalam diam. Aku akan berhenti hidup hanya untuk kekuasaan dan uang. Aku akan mulai menghargai hal-hal kecil, seperti ini. Tatapannya jatuh pada api kecil dan sosok Alia di depannya. Gadis itu mengerjap, hatinya berdebar, tapi ia pura-pura tak peduli. Kamu bicara seakan kita pasti selamat, ucapnya dingin, meski dalam hatinya doa yang sama bergema. Ardian tersenyum samar. Kita akan. Karena aku punya alasan untuk bertahan sekarang. Di luar, hujan mulai reda, menyisakan suara tetes yang jatuh dari ujung dedaunan. Gua itu kini dipenuhi keheningan yang berbeda. Bukan lagi keheningan yang dingin, tapi keheningan yang hangat, penuh janji yang belum terucap. Alia duduk kembali, memeluk lutut, matanya menatap api yang perlahan mengecil. Ardian masih memandangnya, seakan ingin mengukir wajah itu dalam ingatannya. Ada sesuatu yang berubah malam ini, sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Dalam hati mereka masing-masing, bibit rasa mulai tumbuh. Rasa yang lahir bukan dari dunia yang sama, tapi dari perjuangan di tengah keterasingan. Dan tanpa mereka sadari, takdir diam-diam sedang merajut benang-benangnya, menghubungkan dua jiwa yang sebelumnya tak pernah punya alasan untuk bertemu. Namun, mereka juga belum tahu bahwa ujian terbesar belum datang. Bahaya yang lebih besar sedang menunggu di luar sana, dan keputusan yang mereka ambil nanti akan menentukan apakah janji yang terucap malam ini hanyalah ilusi, atau benar-benar akan menjadi kenyataan. Subuh baru saja datang, tapi suasana hutan terasa berbeda. Tidak ada kicau burung yang biasanya terdengar, hanya keheningan yang mencekam, sesekali dipecah oleh suara ranting patah yang entah dari mana asalnya. Alia yang masih setengah tertidur terbangun oleh firasat aneh. Ia duduk perlahan, matanya menyapu sekitar gua yang diterangi cahaya api yang hampir padam. Ardian masih terlelap, napasnya berat, wajahnya tenang untuk sesaat. Namun, ketenangan itu buyar ketika Alia mendengar suara geraman pelan dari arah pepohonan di luar. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tahu suara itu, suara predator yang lapar. Alia bergegas berdiri, meraih tombak sederhana yang ia buat dari ranting tajam. Ia berjalan perlahan ke mulut gua, tubuhnya tegang seperti busur panah. Di antara kabut pagi, ia melihat sepasang mata kuning berkilat menembus kegelapan. Geraman terdengar lagi, kali ini lebih jelas, diikuti langkah berat mendekat. Seekor harimau hutan muncul dari balik semak, tubuhnya besar, bulu belangnya basah oleh embun. Tatapan binatang itu tertuju pada gua, tempat mereka berlindung. Nafas Alia tercekat, kakinya sedikit mundur, otaknya berpacu mencari cara. Jika hewan itu masuk, Ardian tak akan sempat selamat. Ia tak bisa melarikan diri dengan luka parahnya. Ketika Ardian terbangun karena suara langkah Alia yang tergesa, ia melihat wajah gadis itu yang pucat. "Ada apa?" bisiknya. "Masih lemah." Alia menoleh cepat, memberi isyarat untuk diam. Tapi suara geraman yang menggema membuat Ardian sadar ada bahaya besar. Ia mencoba bangkit, meski tubuhnya protes dengan rasa sakit yang tajam di setiap sendi. "Jangan bergerak," ucap Alia dengan nada tegas. "Kalau kau bergerak sekarang, kau akan membuatnya lebih agresif." Ardian menatapnya, melihat keberanian yang mengalir dari tatapan mata gadis itu, keberanian yang tak pernah ia temui bahkan di ruang rapat paling sengit sekalipun. Harimau itu semakin mendekat, langkahnya mantap, matanya liar menatap mangsa. Alia menggenggam tombak erat-erat, lututnya sedikit bergetar, tapi tekadnya lebih kuat daripada rasa takut yang mencengkeram. Ia berdiri di depan Ardian, melindunginya dengan tubuh mungilnya. "Kalau dia menyerang, kamu lari ke dalam gua sejauh mungkin," ucapnya lirih tanpa menoleh. Ardian tercekat mendengar kata-kata itu, hatinya bergetar hebat. Kenapa gadis ini begitu berani? Kenapa ia rela mempertaruhkan nyawanya demi aku? Dalam hatinya, Ardian merasakan sesuatu yang berbeda. Ketakutan, bukan karena hewan buas, tapi karena ia tak sanggup kehilangan Alia. Harimau itu mengeluarkan raungan keras, membuat gema memenuhi hutan. Dalam sekejap, binatang itu melompat maju, kuku tajamnya mengarah tepat ke tubuh Alia. Gadis itu menghindar dengan cepat, menusukkan tombaknya ke arah samping binatang itu. Tombak mengenai bahu harimau,
membuatnya meraung kesakitan. Namun, itu hanya membuatnya semakin marah. Hewan buas itu kembali menyerang. Kali ini lebih ganas, membuat Alia terhuyung ke belakang. Ardian, yang tak tahan hanya diam, meraih batu besar dan melemparkannya ke kepala harimau. Batu itu mengenai sasaran, membuat binatang itu sejenak terhenti, tapi cukup untuk membuat Ardian kehilangan keseimbangan dan jatuh keras ke tanah. Melihat Ardian terjatuh, Alia berteriak panik. Ia berlari ke arahnya, menarik tubuh pria itu ke sisi gua, lalu menghadang kembali dengan tombak yang kini patah di ujung. Harimau itu mendekat lagi. Matanya menyala, mengincar mereka tanpa ampun. Dalam detik-detik menegangkan itu, suara lain tiba-tiba terdengar. Suara tembakan yang menggema memecah udara pagi. Harimau itu melompat mundur, menggeram keras, lalu lari terbirit-birit ke dalam semak belukar. Alia dan Ardian terdiam. Napas mereka tersengal, mata mereka membelalak. Dari kejauhan, suara langkah mendekat, diiringi teriakan samar. Ada orang di sini. Cepat. Alia merasa lututnya lemas. Tombak patah itu terlepas dari genggamannya. Ia menoleh pada Ardian yang kini terduduk dengan wajah pucat. Darah menetes dari pelipisnya. Mungkin karena jatuh tadi. Alia segera berjongkok, memegang bahu pria itu. Kamu baik-baik saja? Suaranya bergetar, matanya basah. Ardian menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Kamu, gila, ucapnya serak. Sebuah senyum samar muncul di bibirnya yang kering. Kamu hampir mati demi aku. Alia menunduk, tak mampu menjawab. Ia hanya tahu satu hal. Ia tak mau kehilangan pria ini, meski ia sendiri tak mengerti kenapa hatinya begitu keras memaksanya bertahan. Beberapa pria berseragam muncul dari balik pepohonan, membawa senapan dan peralatan. Mereka tampak terkejut melihat dua sosok yang basah kuyup dan penuh luka di dalam gua. Tuan Ardian, syukurlah kami menemukan Anda. Salah satu dari mereka berseru. Alia menoleh cepat, matanya melebar. Jadi benar, pria ini bukan orang sembarangan. Ardian menatap Alia, sorot matanya dalam, seolah berkata, jangan takut. Aku tidak akan pergi tanpa memastikan kamu baik-baik saja. Tapi dalam hati Alia, ada rasa yang menusuk, sebuah perasaan pahit yang tak ia sangka akan datang begitu cepat. Ketika para penyelamat mulai membawa tandu, Alia hanya berdiri diam. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena ketakutan yang lain. Ketakutan kehilangan seseorang yang baru saja memberi warna pada hidupnya yang sepi. Ardian terus menatapnya. Meski tubuhnya digotong keluar gua. Tatapan itu bukan sekadar rasa terima kasih. Itu janji. Sebuah janji yang belum terucap, tapi bergema lebih keras daripada suara hujan yang mulai reda. Dan Alia tahu, momen ini akan mengubah segalanya. Entah menuju harapan, atau luka yang lebih dalam. Hutan yang sebelumnya terasa tak berujung kini menjadi saksi bisu iring-iringan para penyelamat yang membawa Ardian keluar. Alia berjalan di belakang mereka, langkahnya berat, seolah setiap pijakan menambah beban di dadanya. Ia menatap punggung Ardian yang terbaring di atas tandu, tubuhnya diselimuti kain tebal. Wajahnya pucat namun matanya sesekali menoleh ke arahnya. Pandangan mereka bertemu beberapa kali, masing-masing menyimpan rasa yang tak sanggup mereka ucapkan. Alia menggenggam ujung kain lusuh yang menutupi bahunya, mencoba mengusir rasa sakit yang mendesak keluar bersama setiap detak jantungnya. Apa ini akhirnya? Apakah ini momen aku kehilangan satu-satunya orang yang membuatku merasa berarti? Batinnya menjerit. Ketika mereka sampai di tepi hutan, sebuah helikopter lain sudah menunggu. Baling-balingnya berputar, menimbulkan angin kencang yang membuat rambut Alia berkibar. Ardian dipindahkan ke dalam helikopter dengan hati-hati. Suara teriakan kru, deru mesin, dan debu yang berterbangan membuat suasana semakin kacau. Tapi bagi Alia semua itu terdengar jauh. Yang ia rasakan hanyalah kekosongan yang perlahan merambat ke seluruh tubuhnya. Ia berdiri beberapa langkah dari helikopter, matanya terus menatap Ardian yang kini duduk di kursi darurat dengan selang infus yang terpasang. Gadis itu menggigit bibirnya, menahan air mata agar tidak jatuh di depan semua orang. Tepat sebelum pintu helikopter ditutup, Ardian memberi isyarat dengan tangannya, meminta kru menunggu sebentar. Dengan tertatih, ia turun beberapa langkah. Wajahnya menahan sakit, tapi tekadnya lebih kuat daripada rasa perih di tubuhnya. Ia berjalan mendekati Alia, menatapnya dengan mata yang penuh arti. Kamu tidak akan pergi begitu saja kan? Suara Alia lirih,
hampir tak terdengar di antara deru baling-baling. Ardian tersenyum samar. Sebuah senyum yang tampak lelah namun hangat. Bagaimana aku bisa pergi tanpa berterima kasih pada orang yang menyelamatkan hidupku? Ucapnya pelan. Kata-kata itu sederhana, tapi menusuk hati Alia seperti bilah tajam. Tanpa berpikir panjang, Ardian meraih tangan Alia, menggenggamnya erat seakan enggan melepaskan. Aku berutang nyawa padamu, Alia. Dan aku janji, ini bukan akhir. Ucapnya, kali ini dengan suara yang lebih tegas meski matanya berkilat oleh sesuatu yang tidak bisa ia sembunyikan, rasa takut kehilangan. Alia terdiam, menatap jemari yang menggenggam tangannya, merasakan kehangatan yang anehnya lebih menyakitkan daripada dingin hutan. Ia ingin berkata sesuatu, ingin meminta agar pria ini tidak pergi, tapi bibirnya terkunci. Ia hanya mengangguk pelan, air mata akhirnya lolos dan jatuh ke pipinya yang dingin. Aku akan kembali mencarimu, bisik Ardian, mendekatkan wajahnya agar terdengar jelas di telinga Alia. Percayalah, dunia kita mungkin berbeda, tapi hatiku tahu kemana harus pulang. Kata-kata itu membuat dada Alia sesak, seakan semua udara di sekelilingnya menghilang. Sebelum ia sempat merespons, kru helikopter sudah menuntun Ardian kembali naik. Pria itu terus menoleh, bahkan ketika pintu mulai menutup, tatapannya tak lepas dari sosok gadis sederhana yang berdiri diam di bawah, dengan mata yang basah oleh air mata yang tak lagi bisa ia sembunyikan. Helikopter perlahan terangkat, suara baling-balingnya memekakan telinga. Namun bagi Alia suara itu terdengar seperti lagu perpisahan yang menyayat hati. Ia menatap burung besi itu menjauh, semakin kecil di langit yang kelabu. Dalam sekejap, hutan kembali sunyi, seolah semua yang terjadi hanya mimpi. Alia berdiri terpaku, lalu perlahan lututnya lemas, membuatnya jatuh bersimpuh di tanah basah. Air mata mengalir tanpa henti, bercampur dengan tetes embun yang menetes dari dedaunan. Kenapa? Rasanya seperti kehilangan separuh jiwaku, gumamnya lirih. Suaranya tenggelam dalam keheningan yang tiba-tiba menjadi menakutkan. Hari-hari setelah perpisahan itu berjalan lambat, seperti waktu sengaja mempermainkannya. Alia kembali ke pondok, mencoba melanjutkan hidup seperti biasa, tapi setiap sudut ruangan mengingatkannya pada Ardian. Api unggun yang dulu mereka duduki bersama, tikar tempat ia berbaring, bahkan bekas jejak sepatu Ardian yang masih samar di lantai tanah. Alia merindukan percakapan mereka, tatapan mata yang hangat, dan senyum tipis yang selalu muncul di bibir Ardian. Tapi ia sadar, dunianya dan dunia Ardian terpisah oleh jurang yang terlalu dalam. Ia hanyalah gadis yatim piatu di hutan, sementara Ardian adalah pria dengan nama yang mengguncang kota. Namun, di tengah rasa sepi yang menyesakan itu, Alia menggenggam janji Ardian seperti menggenggam bara api. Terasa sakit, tapi tetap ia pertahankan. Aku akan kembali mencarimu. Kata-kata itu menjadi satu-satunya cahaya di hatinya yang gelap. Meski akalnya mengatakan bahwa pria seperti Ardian akan melupakan semua ini begitu kembali ke kehidupan mewahnya, hatinya menolak percaya. Ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang, berdoa dalam diam agar takdir benar-benar memihak pada mereka. Sebab jika tidak, perpisahan ini akan menjadi luka yang tak pernah sembuh sepanjang hidupnya. Dan jauh di kota, Ardian duduk di ruang rawat rumah sakit mewah. Tubuhnya penuh perban tapi pikirannya melayang ke hutan. Foto Alia yang ia ambil diam-diam dengan ponsel sebelum helikopter lepas landas menjadi pengingat bahwa semua yang ia alami bukan mimpi. Ia menatap foto itu lama, matanya mengeras. Aku akan menepati janji itu, Alia, bisiknya. Namun ia juga tahu, janji itu tidak akan mudah. Karena di luar sana, dunia bisnis yang kejam menunggu, musuh yang menjatuhkannya belum lenyap, dan orang-orang yang ingin melihatnya hancur sedang bersiap menyerang lagi. Tapi Ardian sudah berbeda sekarang. Ia punya alasan untuk bertahan, dan alasan itu bernama Alia. 3 bulan telah berlalu sejak Ardian meninggalkan hutan itu. Namun setiap detik terasa seperti siksaan. Di kota, ia kembali ke kehidupan lamanya. Tapi semua terasa hampa. Rapat-rapat bisnis, pesta mewah, dan kemewahan yang dulu menjadi dunianya kini tidak lagi memberi arti. Setiap kali ia menatap cermin, ia melihat bukan CEO yang disegani, melainkan pria yang meninggalkan hatinya di sebuah pondok sederhana di tengah hutan. Foto Alia di ponselnya menjadi pengingat bahwa janji yang ia ucapkan bukan sekadar kata-kata. Dan malam ini, Ardian membuat keputusan yang akan mengubah segalanya. Ia akan kembali, tidak peduli apa risikonya.
Namun perjalanan itu bukan tanpa rintangan. Musuh yang menjebaknya hingga helikopter jatuh kini mengintai lagi. Mereka tahu Ardian masih hidup dan berencana menghancurkannya sepenuhnya. Tapi Ardian tak gentar. Dengan tim kecil yang ia percaya, ia kembali menembus hutan yang dulu hampir merenggut nyawanya. Langit gelap, udara lembab, dan pepohonan seolah menelan suara langkah mereka. Di dalam hatinya, Ardian hanya memikirkan satu hal, Alia. Apakah dia masih di sana? Apakah dia baik-baik saja? Pertanyaan itu menghantui setiap langkahnya, memicu rasa cemas yang semakin mendalam. Sementara itu, Alia menjalani hari-harinya dengan hati yang terus merindukan sosok pria yang pernah ia selamatkan. Janji Ardian ia genggam erat, meskipun setiap hari suara logikanya berkata untuk menyerah. Malam-malamnya diisi dengan menatap langit, berharap bintang membawa kabar baik. Tapi pagi itu berbeda. Saat ia berjalan ke sungai untuk mengambil air, suara asing menyelinap di antara kicau burung. Suara langkah, banyak dan berat, mendekat. Alia berhenti, jantungnya berdetak kencang. Firasatnya mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi. Dalam sekejap, sekelompok pria bersenjata muncul dari balik semak, wajah mereka keras, mata mereka tajam. "Kau Alia?" Salah satu dari mereka bertanya dengan nada dingin. Alia mundur selangkah, tubuhnya tegang. "Siapa kalian?" Suaranya bergetar, meski ia berusaha terdengar tegar. Lelaki itu menyeringai. "Orang yang ingin memastikan Ardian Pratama tidak pernah keluar hidup-hidup dari sini lagi. Dan kau akan jadi umpan yang sempurna." Sebelum Alia sempat melarikan diri, dua pria sudah menarik lengannya, mengikatnya dengan kasar. Ia berteriak, tapi suara itu tertelan oleh rimba yang lebat. Di tempat lain, Ardian yang sedang menempuh jalur sulit tiba-tiba menerima kabar melalui perangkat komunikasinya. Alia diculik. Wajahnya memucat, darahnya mendidih. Tidak ada lagi yang akan menyakitinya. "Tidak selama aku masih hidup," teriaknya, lalu berlari secepat mungkin menembus semak berduri. Langkah-langkahnya disertai gemuruh amarah yang menggelegar di dadanya. Dalam pikirannya, hanya ada satu tujuan, menyelamatkan Alia, meski harus mempertaruhkan nyawanya. Bagi Ardian, ini bukan sekadar balas budi. Ini soal cinta, sesuatu yang lebih kuat daripada kekuasaan yang pernah ia miliki. Senja turun ketika Ardian akhirnya menemukan tempat persembunyian mereka. Sebuah gubuk kayu tua yang dikelilingi pria bersenjata. Tanpa ragu, ia dan timnya melancarkan serangan mendadak. Suara tembakan meletus, hutan yang biasanya hening berubah menjadi medan pertempuran. Ardian maju di garis depan, matanya menyala oleh tekad. Peluru berdesing, ranting patah, teriakan menggema. Dan di tengah kekacauan itu, ia melihat Alia, terikat di kursi. Wajahnya pucat tapi matanya masih memancarkan keberanian yang membuat dadanya bergetar. "Alia!" teriaknya, menembus hujan peluru, tak peduli bahaya yang mengintai di setiap langkah. Pertarungan berlangsung sengit, tapi tekad Ardian tak tergoyahkan. Dengan tubuh penuh luka, ia berhasil menyingkirkan musuh terakhir dan memotong tali yang mengikat Alia. Begitu bebas, Alia langsung merangkulnya erat, air mata mengalir di pipinya. "Aku pikir, aku tak akan pernah melihatmu lagi." Suaranya pecah, bercampur isak. Ardian memeluknya dengan kekuatan yang tersisa. Wajahnya menenggelam di bahu Alia. "Aku janji, aku akan kembali. Aku tidak pernah ingkar janji." Dalam pelukan itu, dunia seakan lenyap. Tak ada suara tembakan, tak ada bau mesiu. Hanya ada mereka berdua, dua jiwa yang saling menemukan di tengah kekacauan. Setelah semuanya reda, Ardian menatap Alia dalam-dalam, kedua tangannya memegang wajah gadis itu dengan lembut. "Ikut aku keluar dari tempat ini. Biarkan aku memberimu hidup yang pantas kamu dapatkan," ucapnya penuh keyakinan. Alia terdiam, air mata membasahi pipinya, tapi bibirnya perlahan membentuk senyum yang lama ia pendam. "Selama kamu tidak melepaskan tanganku lagi," balasnya lirih. Ardian mengangguk, menggenggam tangan itu sekuat janji yang tak akan pernah ia hianati. Untuk pertama kalinya, ia merasa menemukan sesuatu yang lebih berharga daripada seluruh kekayaannya. Cinta yang lahir dari keberanian dan pengorbanan. Helikopter yang membawa mereka keluar dari hutan terbang melintasi langit senja, meninggalkan rimba yang menjadi saksi kisah mereka. Alia duduk di samping Ardian, kepalanya bersandar di bahu pria yang kini bukan hanya seorang CEO,
tapi juga pria yang rela melawan maut demi cintanya. Mereka tak tahu apa yang menunggu di depan. Tantangan, perbedaan dunia, atau ujian yang lebih berat, tapi satu hal pasti, mereka akan menghadapinya bersama. Sebab ketika dua hati sudah terikat oleh takdir, tak ada kekuatan apapun yang mampu memisahkan mereka. Dan di kejauhan, matahari perlahan tenggelam, menyinari wajah mereka dengan cahaya emas yang hangat. Seolah langit pun ikut merayakan janji yang lahir dari hutan, janji yang akan mengubah segalanya, cinta yang tak mengenal batas dunia. Di hutan yang sunyi, seorang gadis yatim piatu bernama Alia menyelamatkan nyawa Ardian, seorang CEO terkaya yang terjatuh dalam kecelakaan tragis. Dari rasa curiga lahir pengorbanan, dari perbedaan dunia tumbuh kepercayaan. Mereka berjuang bersama melawan lapar, badai, dan bahaya, hingga ikatan tak terlihat mulai menyatukan hati mereka. Namun takdir memisahkan, membawa Ardian kembali ke dunianya yang mewah, meninggalkan janji di tengah rimba. Saat bahaya mengancam kembali, cinta memanggil Ardian untuk melawan maut demi gadis yang pernah menyelamatkannya. Dalam pelukan terakhir di bawah langit senja, mereka sadar, cinta sejati bukan soal harta atau asal, tapi keberanian untuk tetap bersama, meski dunia berusaha memisahkan.